Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Idul Adha adalah salah satu hari yang diagungkan dalam agama Islam. Meskipun dirayakan setiap tahunnya, faktanya masih banyak umat muslim yang belum mengetahui sejarah Idul Adha dan asal-usul kurban dalam Islam. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari raya Idul Adha ini umat muslim disunahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Selain kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya, Nabi Ibrahim, ternyata ada cerita menarik lain yang perlu diketahui sebagai umat Islam terkait ibadah kurban ini. Lantas seperti apa kisahnya? Sejarah dan asal-usul kurban pertama kali di muka bumi yaitu perintah pelaksanaan ibadah kurban tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail. Namun, tahukah kalian, sejarah pelaksanaan kurban pada dasarnya berawal dari kisah Qabil dan Habil, anak Nabi Adam alaihi salam. Riwayat kurban bermula dari generasi pertama umat manusia, yakni Qabil dan Habil. Kurban pertama kali dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam tersebut dalam menentukan siapa yang berhak mempersunting saudarinya, Iklimah. Nabi Adam alaihi salam meminta kedua putranya untuk menyembelih hewan kurban. Dengan ketentuan, siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang berhak mempersunting Iklimah. Habil yang seorang pengembala mengorbankan seekor kambing yang gemuk, sementara Qabil yang merupakan seorang petani mengorbankan segenggam hasil panennya yang paling jelek. Kemudian ditaruhlah kedua persembahan kurban itu di atas sebuah bukit. Keduanya bersama Nabi Adam menyaksikan dari jauh apa yang akan terjadi terhadap dua macam kurban itu. Ternyata binatang kurban milik Habil itu musnah termakan api, sedangkan gandum Qabil tidak tersentuh sedikit pun oleh api dan tetap utuh. Kisah pengorbanan kedua anak Adam ini tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, artinya, dan ceritakanlah Muhammad, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh, aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kurban milik Habil yang berupa domba yang gemuklah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bentuk ketakwaannya. Sementara Qabil, karena ketidakikhlasannya, sehingga kurbannya tidak diterima oleh Allah. Itulah sejarah dan asal-usul pertama kali kurban itu dilakukan di muka bumi ini, yakni kurban yang dilakukan oleh Habil dan Qabil, putra-putra Nabi Adam alaihi salam. Meskipun kegiatan berkurban pertama kali dilakukan sejak masa Nabi Adam, namun syariat untuk berkurban ini baru muncul pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa ibadah kurban yang dilakukan oleh putra Nabi Adam bukanlah merupakan syariat, melainkan terkait dengan alasan lain dalam diri Habil dan Qabil. Sehingga para ulama berpendapat bahwa syariat berkurban itu muncul pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibadah kurban dengan bentuk penyembelihan hewan ternak domba, kambing, sapi, kerbau dan unta merujuk pada peristiwa sejarah Nabi Ibrahim yang diperintah untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail alaihi salam. Dikisahkan, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Dan saat mendapat perintah itu, Nabi Ibrahim pun begitu terpukul hingga dirinya roboh dan tak berkutik. Dengan hati-hati, diceritakannya mimpi tersebut kepada anaknya, Ismail. Namun Nabi Ismail menanggapinya dengan berjiwa besar. Ia tidak merasa keberatan sedikit pun, bahkan mendorong ayahnya agar tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Tuhan semesta alam. Melihat ketegaran putranya, Nabi Ibrahim pun teguh dengan mimpinya. Hatinya pun tenang dalam kepasrahan kepada Allah. Ayah dan anak ini pun bersiap untuk menjalankan perintah Tuhannya, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail pun siap disembelih. Lalu Nabi Ibrahim membaringkannya, kemudian mengambil pisau yang sudah diasah terlebih dahulu. Lalu diayunkannya pisau tajam tersebut ke arah Nabi Ismail. Awalnya pisau yang digunakan Nabi Ibrahim tiba-tiba tumpul.
Namun ketika digunakan pada benda lain, pisau itu tampak begitu tajam, hingga beliau Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail untuk ketiga kalinya. Namun, seketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Ibrahim. Karena kepasrahannya, Allah pun menerima pengorbanan Nabi Ibrahim. Allah pun memerintahkan agar mengurungkan penyembelihan Nabi Ismail. Sebagai gantinya, di situ sudah tersedia seekor hewan sembelihan udhiyah yang besar, sehat dan gemuk. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini tertuang dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102-107. Allah berfirman yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Perintah untuk berkurban dalam Islam. Sementara terkait disyariatkannya ibadah kurban pertama kali, menurut Prof. Wahbah As-Suhaili dalam Fikih Islam wa Adilatuhu Juz 4, yakni pada tahun ketiga Hijrah bersamaan dengan zakat dan sholat hari raya. Perintah kurban tersebut termaktub dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2, artinya, maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar. Selain itu, firman yang menjelaskan perintah kurban juga terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 36, yang artinya, unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Adapun hadits yang menjelaskan ibadah kurban salah satunya dalam riwayat yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah dibandingkan amalan menumpahkan darah hewan. Sesungguhnya hewan-hewan yang dikurbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkurban." Hadis riwayat Imam Hakim, Ibnu Majah, dan Tirmizi yang mengatakan kualitas hadits ini hasan garib. Penyebutan Hari Raya Idul Adha disebut Hari Raya Kurban lantaran Hari Raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban. Idul Adha sendiri berasal dari bahasa Arab yakni Idul dan Adha. Idul atau Id diambil dari kata ada Yahudu, yang artinya kembali. Sedangkan Adha merupakan jamak dari adat yang berasal dari kata udiyah, maknanya kurban. Jadi, Idul Adha dapat diartikan sebagai kembali berkurban atau hari raya penyembelihan hewan kurban. Nah, itulah ulasan sejarah singkat awal mula Idul Adha dan kurban, serta alasan Idul Adha kerap disebut hari raya kurban. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang melaksanakan kurban. Sedangkan hukum kurban itu sendiri sunnah muakkad menurut jumhur ulama. Semoga video ini bermanfaat bagi antum-antum semua. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, bahwa ikhlas dan sabar dalam menjalankan ibadah akan menempatkan sang hamba pada derajat yang tinggi. Semoga kita diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Dan jangan lupa sholat. Namun sebelum video ini ditutup, kami keluarga besar konten kreator kisah menarik mengucapkan minal aizin wal faizin.
Selamat menjalankan ibadah Hari Raya Idul Adha. Semoga kita bisa memaknai pengorbanan dan keikhlasan di hari yang suci. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.